yang ada di hati Anda di saat melihat mereka yang berdosa. Ini hamba Allah, ingat. Jangan sampai kita salah pandang kepada umat Nabi. Nabi punya mata, namanya mata kasih dan sayang. Tidak pernah Nabi punya mata merendahkan. Maka hati-hati, jangan sampai ada di antara kita merendahkan umat Nabi di saat mereka bermaksiat. Akan tapi pandang mereka dengan kasih sayang di saat mereka bermaksiat, bukan dengan pandangan merendahkan. Suatu ketika ada wanita yang mengadu kepada Nabi karena dia kepleset dalam kehinaan zina, kemudian sampai dihukum, dirajam sampai mati. Kemudian saat itu ada sebagian sahabat Nabi yang merendahkan dan menertawakan, mati dalam keadaan dihukum karena berzina, direndahkan begitu. Ternyata baginda Nabi saat mendengar orang-orang seperti itu, Nabi bersabda, demi Allah, laqad tabat, telah tobat ini perempuan, tobatan, tobat, telah tobat dengan satu tobat naukusimat. Kalau seandainya tobatnya ini, kebaikan tobatnya dibandingkan dengan sab'ina min ahli Madinah, 70 dari ahli Madinah, lawasi'alhum, saya cukup untuk mereka. Artinya apa? Dengan amal kalian semua, 70 orang Madinah nggak bisa mengalahkan tobatnya seorang perempuan. Orang bertobat dari dosa adalah seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Maka mari kita sekarang tata mata hati kita. Jangan memandang orang dengan mata merendahkan. Kalau memang kita yang bermaksiat, kita kepleset, kita minuman keras, kita pernah tidak sholat, kita mungkin ada yang kepleset dalam zina, segera kembali kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, ingat Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Jangan menunda, keburu mati belum diampuni dosa kita akan ketemui hukuman di alam barzakh. Maka siapapun yang pernah melakukan kehinaan apapun, sebesar apapun dosa Anda, mabuk, judi, zina dan semuanya, ingat Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Maka jangan menunda untuk tobat. Bersegeralah untuk kembali kepada Allah, ngadulah kepada Allah. Kalau urusan dosa kepada Allah, jangan Anda cerita kepada manusia yang Allah. Urusan dosa kepada Allah, jangan cerita kepada manusia, karena manusia tidak bisa memaafkan, manusia hanya bisa merendahkan. Misalnya ada orang masa lalunya kelam, pernah kepleset dalam zina, tutup, ceritakan hanya kepada Allah dengan habis tengah malam, maka Allah akan ampuni. Gak perlu seandainya ada mahkamah Islam lalu mengajukan tolong hukum saya, tidak perlu. Karena apa? Urusan zina adalah hina di dunia, zina hina di akhirat, zina di diri, zina hina di keluarga. Dan hari ini banyak orang kepleset dalam kehinaan zina. Zina itu hinanya nggak kira-kira. Kalau ada orang punya kakek kafir lalu masuk Islam, namanya Allah, masih bisa bangga dia. Tapi seorang cucu kalau dengar berita neneknya pernah berzina, dia akan malu. Maka ayo kita jaga kehormatan diri kita sendiri. Hati-hati, jangan mendekati zina. Jangan mendekati zina, jangan lihat sesuatu yang membangkitkan syahwat kita lalu kita mengarah kepada berzina. Dimulai dari kita, awas hati-hati dengan kehinaan, jaga mata. Kemudian di saat kita mendengar berita orang bermaksiat, hei hamba Allah yang mengaku cinta Nabi, jangan sekali-kali Anda merendahkan orang yang bermaksiat. Karena bisa jadi di tengah malam dia menangis kepada Allah, kemudian Allah mengampuni dan kisahnya sudah selesai. Kita sering sombong dengan kebaikan kita. Mungkin seperti ini, habis hadir pengajian yang Masya Allah ramainya luar biasa. Kemudian kita keluar, tidak tahu di tempat mana begitu, di alun-alun atau di tempat terminal bis dan sebagainya. Ternyata di sana ada wanita yang melambaikan tangan yang bajunya setengah badan. Ada mobil kita lewat, kemudian dia melambaikan tangan. Anda tahu bahwasanya wanita itu adalah wanita yang mengajak berzina. Wanita yang diuji oleh Allah dengan menjual dirinya. Jika ada yang mendengar suara ini dari mereka, semoga Allah memberikan kesadaran lalu mengampuninya. Coba di saat kita melihat orang semacam itu, pakai baju seronok, pakai baju yang setengah badan, muka aurat, melambaikan tangan. Anda tadi di masjid menangis, ikut berdoa dan menangis, kemudian Anda melihat orang semacam itu,
Apa yang ada di hati Anda? Mungkin karena Anda sudah gemes lihat omongan lalu berkata, ih kasihan malam-malam, astagfirullah. Mungkin seperti itu Anda. Tapi kami ingin tahu, siapa di antara Anda yang bisa melihat orang seperti itu, kemudian Anda menunduk di kepala, tiba-tiba meneteskan air mata, kemudian Anda mengangkat kepala Anda dengan tangan Anda lalu mohon, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, ampuni dia ya Allah, bikin kesadaran ya Allah. Jangan sampai dia terus dalam kehinaan ya Allah. Siapa yang seperti itu? Ketika kita sering gampang merendahkan orang lain, sudah merasa soleh, soleha, sudah seperti ahli surga, mentang-mentang ahli majelis zikir, majelis sholawat, majelis taklim, kesana kemari sombong petentang-petentang seperti sudah punya surga, merendahkan orang lain. Hati-hati. Makanya kita harus menumbuhkan makna cinta dan kasih, mata kasih sayang. Itulah mata Rasulullah SAW, bisa melihat aibnya orang, dosanya orang, kita harus melihat dengan kasih sayang, jangan dengan mata merendahkan. Karena apa? Bisa dibalik, kita yang hina mereka yang mulia. Bisa dibalik, kita yang hina mereka yang mulia. Maka jangan sekali-kali merendahkan. Dia mungkin dengan segala kejahatan hari ini. Dulu ada orang yang sangat jahat dan jahat. Sebelum masuk Islam, tapi setelah mendapatkan hidayah menjadi manusia mulia. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Khalid bin Walid. Sebelum masuk Islam bagaimana? Cita-citanya bunuh Nabi ya. Wah, kejahatan apa yang lebih dari itu? Nabi Muhammad mau dibunuh. Tapi setelah mendapatkan hidayah menjadi orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Mungkin dia adalah pemabuk, mungkin dia orang pernah meninggalkan sholat, atau mungkin saat ini mendengar suara ini pemabuk, atau orang sering meninggalkan sholat, atau orang yang pernah berzina. Ternyata setelah mendengar suara ini dia menangis lalu mohon ampun kepada Allah dengan serius. Ternyata setelah itu diampuni oleh Allah. Maka dua hal yang harus kita ambil faedah dari kalimat terakhir ini, bahwasanya pertama, siapapun yang berdosa segera kembali kepada Allah, jangan menunda esok hari, jangan keburu mati belum diampuni, segera menghadap kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Kemudian yang kedua, jika kita melihat orang melakukan kesalahan dan dosa, jangan biasa merendahkan, akan tapi pandang dengan kasih sayang. Pastikan Anda tengah malam sudah memohon ampun, mendoakan orang tersebut. Ini ujian. Kadang kita dengan ibadah kita merendahkan orang lain. Maka jangan pandang orang lain dengan pandangan merendahkan, kemudian mencaci dan mengolok. Mencaci mengolok. Bayangkan, seorang ibu haji dan pak haji. Katanya si masyhur di kampung itu dia adalah ahli tahajud. Di samping dia ahli tahajud, ahli puasa. Hari Senin, hari Kamis besok puasa Senin Kamis. Malam jam 3 habis tahajudan, mau sahur, belum sempat sahur, pas habis tahajudan habis doa sambil nangis waktu berdoa. Setelah selesai doa dengar suara sepeda motor, karena hidupnya di kota jadi ada gang di samping rumahnya ada motor, tiba-tiba berhenti. Kemudian dia mengintip dari gorden, dari jendelanya diintip begitu. Sang bu haji yang katanya solehah ahli surga tadi buka kelambu, kelihatan rumahnya, anak gadis tetangga diantarkan laki-laki jam 3 malam. Ya, jam 3 malam diantarkan laki-laki, turun begitu, dan minta begitu langsung. Kata suaminya, "Ma, siapa ma?" "Pak, anak sebelah." "Kenapa?" "Anak sebelah." "Astagfirullah, tetangga kita." "Tetangga? Kenapa?" "Jam begini diantarkan laki-laki, ngapain dari mana?" "Astagfirullah, anak tetangga kita nenek cucu, ya Allah, astagfirullah." Sambil istighfar, tapi istighfarnya kita ngecek. Rupanya kata suaminya apa? "Tetangga sebelah ini mah." "Iya, bu ini anaknya bu ini." "Iya mah." "Astagfirullah, kok nurun ya? Itu ibunya dulu juga kayak gitu, sering bawa laki-laki." Baru tahajudan gunjing anak tetangga sama ibunya. Lihat model begini ini, lihat apakah dia cinta Nabi? Tidak ada. Dia kalau orang cinta Nabi akan sedih, spontan akan menangis. "Ya Allah, tetanggaku begitu ya Allah." Dengan dia kata, "Ya Allah, itu tetanggaku yang dekat dengan rumahku ya Allah, ampuni dia ya Allah, jaga dia ya Allah, muliakan dia." Ini yang perlu kita hadirkan, menjaga umat Nabi Muhammad dengan cinta, memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Maka jangan biasa merendahkan siapapun. Sehingga di tempat kuliah ini, siapa yang paling mulia di hadapan Allah dan Rasulnya? Yang paling tulus, bukan yang duduk di kursi paling mulia, belum tentu. Bisa saja di pojok sana itu dari tadi pas sudah kepanasan,
Terus apa lagi? Panas, nggak ada sandaran, wah pokoknya yang paling nggak enak. Bisa jadi dia adalah orang yang lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Maka sudahlah, dari semua ini nggak boleh ada yang merendahkan. Kalau melihat aib orang lain, tolong biasakan kita menutup. Dan kemudian lanjutkan, jangan biasa mencari kekurangan orang lain. Jangan biasa mencari kekurangan orang lain. Ini akhlak kita hari ini, tahun ini, zaman ini. Ilmunya harus betul-betul kita hadirkan. Ilmu tidak mencari-cari kesalahan orang. Yang sudah terlanjur melihat kesalahan orang tadi, yang sudah terlanjur melihat kesalahan orang, Anda harus pasti bisa menumpangi apa yang tidak Anda ketahui dengan panjat tonda. Anda sudah terlanjur melihat, awas jangan digunjing, jangan bicarakan. Termasuk mohon maaf para ustaz, misalnya ada orang curhat kepada kami, baik laki atau perempuan, urusan pribadi, maksiat, dosa, haram saya cerita pada istri saya. Kenapa itu aib? Kalau Anda sudah terlanjur melihat aibnya seseorang, pastikan Anda tidak akan cerita kepada siapapun. Kalau cerita Anda menggunjing, ada dosa, Anda merendahkan. Dan indahnya akhlak Rasulullah, indahnya akhlak diajarkan Nabi. Jangan biasa bercerita, apalagi di share pagi-pagi. Itu Bu Haji yang sholat tahajudan tadi pagi-pagi. Hati-hati ya zaman sekarang. Hati-hati yang punya anak perempuan. Jangan sampai keluar malam-malam ya. Wah, sekarang sudah biasa begitu. Masuknya tetangga kita sudah di-share pagi-pagi. Sudah begitu katanya ahli tahajud, ahli pengajian, hatinya tidak cinta kepada umat Nabi. Dikisahkan ada seorang dari zuriyah Nabi namanya Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir dikisahkan salah satu imam dari keturunan Nabi, dari seorang imam besar Imam Muhammad. Itu ceritanya begini. Mendengar berita di kampung sebelah ada orang berzina, tiba-tiba Imam Muhammad menangis terseduh-seduh hingga yang memberitahu ketakutan. Imam, kenapa menangis seperti itu? Apakah itu kerabatmu? Kamu sudah tahu itu saudaramu? Bukan. Lalu kenapa aku menangis? Yang aku ketahui adalah di kampung sebelah semuanya umat Islam. Itu artinya yang telah berzina adalah umat Nabi Muhammad. Aku sedih di saat ada umat Nabi Muhammad berzina. Udah dia mengatakan, ya Allah ampuni dia, berikan kesadaran kepadanya ya Allah, tutup aibnya ya Allah. Itulah akhlaknya orang mulia. Maka kalau Anda melihat orang bermaksiat kok belum sedih, jangan-jangan Anda adalah orang yang merendahkan. Dan sekarang pertanyaan, merendahkan umat Nabi Muhammad dosa? Contoh saja begini nih, bapak-bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak lagi mau Jumatan, ternyata lagi di jalan lihat tetangga, orang tetangga kita orangnya sehat tidak Jumatan, berarti kan dia pelanggar, bukan musafir. Dia tidak Jumatan, jangan-jangan Anda sudah pendek, tidak perlu peduli dengan itu semuanya. Siapa di antara kita bisa dia tetangga tidak Jumatan, kemudian waktu Jumatan kita doakan hadir di hati kita, ya Allah itu tetanggaku ya Allah, berikan hidayah ya Allah, ampuni dia ya Allah, masuk dalam doa kita. Bahkan kalau kita tambah di malam hari kita doakan ya Allah, itu tetanggamu ya Allah, semoga minggu depan Jumatan ya Allah, minggu depan malam berikutnya doakan lagi, baru berdoakan sampai tidak ada akhirnya mendoakan saudaranya agar Allah berikan hidayah. Mana? Kita sering sombong merendahkan orang lain. Termasuk mohon maaf mungkin ada yang orang bersemangat untuk menegakkan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, Allahu akbar, jihad dan sebagainya, dan dulu. Sudahkah Anda pernah mendoakan orang yang akan Anda ingatkan? Ustaz yang mau ceramah, yang Imam Nawawi mengajarkan, jangan sampai engkau terlena. Hei para ustaz yang akan mengajar, sudahkah engkau melakukan sholat kemudian Anda mendoakan mereka? Yang beri hidayah siapa? Allah. Kita tidak sekedar berusaha. Kalau sombong banget, oh pasti sadar dia, tak bisa. Maka ayo kita biasakan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, jangan biasa mencari-cari kekurangan orang. Hai hamba Allah, hari ini kita sudah biasa mencari-cari kejelekan orang. Lihat paling senang ada orang punya hobi, maka tolong jika ada di antara Anda kok punya penyakit semacam ini, segera tobat sebelum terus larut-larut dalam kehinaan. Pengen tahu kejelekan orang, itu ada dalam sifat. Ada orang hobi melihat kejelekan orang. Jadi kalau seandainya begini, kita contohkan, lagi duduk begini, temennya di sampingnya buka WhatsApp, buka WA, padahal dia cuma melirik loh, perempuan, ibu-ibu, di Islamnya ibu-ibu buka WhatsApp. Rupanya ibu yang lagi buka WhatsApp di WA sama suaminya, kayaknya berantem barangkali. Ini dia sambil lirik langsung. Langsung bisa nyimpulkan, kalau tidak kamu itu lagi bermasalah tuh, ada apa lagi, pakai surah.
haji. Lirik kok bisa diserap paham maksud. Lirik kok. Padahal hadir pengajian 2 jam nggak nyambung. Memang haji usuk seperti itu. Kalau sudah aibnya orang cepat paham. Kalau bertamu ke rumahnya orang, kalau bertamu ke rumahnya orang kan banyak buku-buku, ada perpustakaan keluarga, ada buku sejarah Nabi, ada buku tata boga, ada apa yang diambil? Buku agenda. Ini hati-hati, kalau anda modal begitu tobat, kalau tidak ada akan terhina. Kenapa? Nabi Muhammad mengancam. Awas, tolong. Kalau anda punya kebiasaan jelek seperti ini, kalau anda tidak berubah, anda akan terhinakan. Nabi yang mengancam. Man tatabba'a aurata akhihi, barang siapa yang mencari-cari kekurangan saudaranya, tatabba'a Allah aurata, maka Allah akan bongkar aibnya. Wa yaqdahu, dan Allah akan rendahkan dia. Walau di masjid baiti, dia pun di tengah rumahnya. Maka orang kalau kerjaannya mencari kejelekan orang, tiba-tiba di rumahnya tidak terhormat. Itu terbukti, hati-hati. Tiba-tiba istrinya tidak menghargai dia, tiba-tiba suaminya tidak menghargai dia, tiba-tiba anaknya tidak menghargai dia, karena biasa mencari-cari kejelekan orang lain. Hati-hati, jangan biasa mencari kejelekan orang. Handphone, kalau bukan handphone anda jangan dibuka kalau tidak diizinkan, kecuali karena hajat. Ada orang yang hobi, temennya pergi sebentar, handphone depannya itu sambil gini, tangannya juga lihat komputer. Masya Allah, makhluk sudah pintar lihat aibnya orang. Nasib buruk ke manusia. Lihat para kekasih Allah. Para kekasih Allah itu kalau mau keluar rumah itu bersedekah. Kalau perlu anda lakukan semacamnya. Beliau bersedekah lalu minta kepada Allah, ya Allah, dengan sedekahku ini tutuplah kekurangan hamba-hambamu dari mataku. Gak pengen tahu. Lalu sekarang orang pengen mencari-cari kejelekan orang. Insya Allah yang jangan biasa mencari kejelekan orang. Kalau sudah lanjut melihat bagaimana, kita doakan dengan doa kebaikan, bukan untuk mencaci dan mengolok. Maka dari itu lanjutannya adalah jangan biasa ada mencaci dan mengolok. Ada orang hidupnya caci maki dan mengolok. Itu yang biasa caci maki di mimbar. Kalau anda intip dalam rumahnya, kalau anda tahu dalam rumahnya dia suka berantem sama istrinya, nggak ada caci maki. Nggak boleh. Islam bukan agama yang mencaci maki. Nabi Muhammad tidak mengajarkan caci maki, tidak ada. Kadang suami istri caci maki karena sudah biasa caci maki. Allah, kita biasa berantem, kita biasa bermusuhan. Hari ini kita sudah ini tahun-tahun terakhir kita diajari bermusuhan, berantem, caci maki ya. Pemilihan presiden berantem. Ingat waktu dulu 01, 02, yang satu jadi presiden, yang satunya jadi menteri. Si siapa mau sama kampret masih berantem, belum beres. Ini kan bodoh. Kenapa kita jadi bodoh sih? Pria presiden berantem, pemilihan gubernur berantem, pemilihan bupati berantem, pemilihan lurah berantem, sampai akhirnya memilih ketua masjid juga berantem. Dia biasa berantem. Na'udzubillah, karena kebusukan jiwa. Tepuk tangan setan. Ini umat Nabi Muhammad bukan kayak umat Nabi Muhammad. Kok gampang berantem, gampang kayak domba. Itu adalah saudaraku, saudaraku. Gak bisa mencaci, gak bisa mengolok. Kalau pun kejelekan dilihat, dia menangis di tengah malam. Ya amar ma'ruf munkar, bapaknya beda. Bukan begitu, bukan mencaci dan mengolok. Oke, pastikan kita jangan mencaci. Maka dari itu kami ingatkan, hei para istri, jika engkau menemukan kekurangan pada suamimu, jangan kau sebut sampai kau mati. Hei para suami, jika engkau menemukan kekurangan pada istrimu, jangan kau sebut sampai mati. Karena menyakitkan, karena kita tidak punya perasaan. Ngomong terkacet gitu. Kadang, kok kamu kurus banget? Apa yang pakai kurus banget? Ada kayak kamu bubuk banget. Ini mulutnya kok terkacet. Kamu sekarang itu. Ada model tidak kotor begitu. Kayak nggak punya bahan, karena bahannya memang semuanya kotor di kulitnya. Kalau ngomong suka menyakitkan, maka waspada wahai hamba Allah. Dengan pasangan khususnya dengan istri, dengan suami, pastikan anda tidak berucap kalimat yang menyakitkan. Laki-laki baik tidak akan mencaci istri biarpun istrinya layak dicaci. Istri baik tidak akan mencaci suami biarpun suaminya layak dicaci. Biarpun kalimatnya lembut tetapi menyakitkan, Pak. Anda paham? Kalimatnya lembut, yang ngomong sama istrinya, ayam, kenapa sih hidung ayam kok begitu? Ayam, tapi kenapa hidung ayam? Lihat kekurangannya. Dari dulu suruh
nikah kau sudah tahu, kenapa baru ngomong sekarang? Ada aja. Biasa mencaci, na'udzubillah. Dan ada memang pelaku sikap kritik. Biasanya dia punya kelebihan. Sampai suatu ketika ada seorang perempuan ngadu pada kami, "Bu, ya suami saya, masya Allah, ya Allah, soleh banget ya, tapi cuma kalau ngomong, mulai dari kemudian ini anak kiai, ya anak kiai nikah dari orang biasa. Dan ngomongin saya itu tahu kalau saya anak orang biasa. Tetap kamu gak serasa anaknya siapa, caci maki, tubuhnya, mulutnya kayak burung beo, kayak burung apa itu, ikan apa itu. Jadi semua masyarakat sedikit nih. Suami saya sedikit, terus dia tuh ustaz ya, kalau ustaz gombal, ustaz tak begitu nggak ada, ustaz nggak ada, harus menjaga lisan Anda, jangan biasa caci maki, kalimat yang lembut, jangan biasa olok-olok, nggak ada indahnya. Kami dalam ceramah kami, mulai dari kami berceramah, berusaha untuk tidak mencaci siapapun, itu pun masih ada orang tersakiti hatinya. Bagaimana kalau saya caci maki? Bagaimana kalau saya mencaci dan menolak? Masya Allah, jangan biasa caci maki, pastikan lisan lembut dengan istri. Kadang hati itu Masya Allah tiba-tiba menjadi hilang cinta. Kalau orang punya menjaga perasaan, biasa menjaga perasaan, Allah akan jaga hatinya. Jangan suami setiap pulang, seminggu sekali pulang bawa bedak pemutih kulit. Pertama bedak pemutih tuh, kedua bedak pemutih kulit, ketiga sudah kondisi, ya kulitku hitam. Itu tersinggung, jadi nggak perlu begitu. Hebatnya kita adalah tidak pernah kita mencaci, itu baru hebat. Maka jangan Anda ingin tahu, mohon maaf kami himbau hebat istri, Anda tidak perlu membuka-buka handphone suamimu, dan para suami Anda pun tidak perlu membuka handphone istrimu, tidak ada perlunya. Bukan kayak istrimu, insya Allah orang bisa dipercaya. Hari ini handphone kayak hati kok. Kalau Anda tidak handphone ke saya sampai mati, kalau tidak diizinkan tidak saya buka. Jadi Anda perlu untuk ingin tahu milik siapa ini. Kalau harus mencari siapa, tidak. Saya takut itu jadi beban buat saya. Tidak ada perlunya. Karena hari ini mohon maaf, Anda sebagai istri, Anda punya rahasia apa dengan kakak Anda, dengan ibu Anda, dengan saudari Anda. Seorang suami pun juga demikian. Jangan dikotori hati Anda dengan prasangka. Karena itu kebiasaan jelek, bukan dari handphone siapapun. Ketinggalan langsung bicara. Kebiasaan mencari aibnya orang, awas hati. Kalau Anda membongkar aib orang, Allah akan bongkar aib Anda. Kemudian setelah apa? Wa yaftahu, Allah akan rendahkan dia di tengah rumahnya. Insya Allah ini, ayo kita belajar. Kalau Anda memang umat Nabi Muhammad, pecinta Nabi, lihat mereka umat Nabi Muhammad. Jangan mencari-cari kesalahan orang, dan setelah Anda melihat kekurangannya, maka Anda tidak perlu mencaci dan menolongnya. Kemudian sebagai penutup, insya Allah pulang kita akan punya lesan yang baik. Anda tidak bisa sesuatu kecuali bermanfaat. Jika ada caci maki, jangan. Ada hubungannya dengan pemilihan presiden, kami ingatkan. Saya punya bahasa politik di pemilihan presiden, dan kami tawarkan kepada semua calon. Bahkan kami guyonan, yang nggak berani angkat suara ini kayaknya bermasalah Anda. Apa itu? Kami sampaikan yang harusnya ada calon tim sukses. Tim sukses siapapun Anda dengar kalimat kami. Pendek kalimat kami, Anda potong, Anda share. Jadi sudah kami sedar. Tidak tahu Jawa sama Kalimantan kayaknya jauh banget kalau belum nyampe ke sini. Kalimat kami sangat sederhana. Para tim sukses, sanjung, kalimat pendek, tulis semuanya. Tulis dan sebar. Kalau Anda ingin berpolitik yang indah, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tetapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Kalau Anda pakai ini guys, ada sebagian ustaz agak sedikit ngangkat suara. Kenapa ya ustaz? Kan dia harus jelaskan, dia nggak benar. Kalau grupmu kemarin nge-share sesuatu berita 5 tahun yang lalu, itu benar? Iya sih. Tapi harus jelaskan. Sebentar, Anda jangan rusak calon Anda. Calonmu sudah baik loh ya, jangan jelek gara-gara Anda loh ya. Saya ngambil dari baginda Nabi. Apa yang kami sampaikan, potongan cerita ini, potongan rambu-rambu dari Rasulullah. Tolong segera pakai. Hari ini Anda jangan langgar itu. Benar. Kalau Anda ingin indah di kampung Anda, kita pengen lihat pemilihan umum berlangsung, tetap
Masjid Indah ini beda pilihan, ini 01, 02, 03 ini ya, berkumpul tetap minum teh bersama. Bahkan suami istri, karena istrinya kantornya beda, suaminya milih 0 ini, istrinya di yang berbeda. Nggak ada masalah, tetap minum teh bersama. Pas selesai pemilihan presiden, tak tanya ke dokter, positif tunggal 3. Nggak perlu ribut-ribut, ya enggak? Kok ribut terus? Saya ambil dari mana? Anda pahami mana ini? Tolong Pak Ustaz disyarahi kalau perlu. Saya ambil dari sabda Nabi. Nabi SAW menyebutkan, min akbaril kabair, dosa yang paling dosa adalah ayyal amal rajul walidayhi, seorang anak mencaci mengutuk bapak ibunya. Dosa gede Anda mengutuk bapak ibu Anda. Kemudian sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, apakah ada anak mengutuk bapak ibunya? Oh ada. Kalau kamu mengutuk bapaknya orang, mencaci bapaknya orang, maka orang itu akan membalas menjadi mengutuk bapakmu. Berarti kalau kita mengutuk bapak Anda, mengutuk bapaknya orang, bapak Anda jadi akan dikutuk. Otomatis, bahkan bukan urusan bapak, urusan Tuhan pun juga begitu bertuhan. Sampai Al-Quran kan, la tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kau caci yang menyembah selain Allah, jangan kau caci Tuhan lain, nggak boleh. Memang Tuhan selain Allah adalah tidak benar, tapi Anda pun nggak boleh mencaci maki. Sebab kalau Anda mencaci, dia akan membalas mencaci Allah. Maka kami ingatkan, calonmu itu sebenarnya baik, dan Anda pun juga baik. Cuman jeleknya Anda itu, Anda mencaci calon yang lain. Buat calon yang lain itu separuhnya setan. Anda sentil sedikit, Anda caci dia, pengikutnya yang setengah setan semua membalas mencaci calon Anda 1000 cacian. Padahal Anda mencaci 1, Anda dibalas 1000 cacian. Berarti yang menjelekkan calon Anda adalah Anda sendiri. Ya Allah, paham di mana ini? Makanya kalau Anda memang punya calon yang bagus, terus Anda bagus, akhlak Anda harus baik, sehingga orang terpesona melihat Anda, sehingga dia akan mencalon memilih dia, bukan caci maki. Kemudian buah dari caci maki adalah menyakitkan hati. Kakak adik saya bersama bermusuhan selama tinggal caci maki. Oke, tidak ada caci maki. Anda kalau ingin menyanjung calon Anda, calon sesuka hati Anda, tapi ingat, jangan mencaci calon pilihan orang lain. Kenapa? Banyak mereka itu lihat yang memilih calon selain calon Anda, ternyata banyak mereka umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda anggap dia salah, Anda doain, tidak perlu Anda caci. Wah, salah pilih kayaknya dia. Ya Allah berikan hidayah kepadanya. Gak usah Anda caci. Kalau Anda caci, dia orang nggak baik mencaci Anda, itu serem lagi. Sehingga berantem dia, masjid jadi sepi, majelis taklim jadi sepi, ramai permusuhan. Akhirnya karena biasa permusuhan, hatinya panas, mudah berantem sama istrinya, mudah berantem dengan saudaranya dan seterusnya. Naudzubillah. Ini bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga malam ini adalah malam kita sambung hati dengan baginda Nabi dan sambung hati dengan umat Nabi Muhammad SAW. Langsung doa pertanyaan jawab. Sudah waktu? Malamnya jam berapa sih? Kalau ada tanya saya nggak tahu malam ini. Ada sebagian malam jam 1. Paling enak malam jam 9. Silakan berapa? Sudah berapa? Beda. Berarti bukan malam amat ya? Oke, udah. Yang mau tanya satu-satu ibu biar dekat. Agar lebih dekat hati kita. Kami mencintai Anda. Baik, silakan. Ini kiri, ibu 1, sana 1, ini 1, yang di tengah 1. Baiknya tadi, baiknya sudah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ini kamu yang di sini di pelosok di Kalimantan Utara. Ini kan lagi panasnya tentang pemilu Ustaz. 01, 2, dan 3. Kita tidak tahu siapa yang terbaik dari semuanya karena kita tidak lakukan papasan langsung bertatap muka gitu Ustaz. Sehari ini seperti apa itu kita tidak tahu. Mungkin ada sedikit tips kita Ustaz untuk bisa memilih kita yang jauh yang tidak pernah bertatap muka gitu kan. Ya tips yang terbaiknya itu seperti apa Ustaz? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau pertanyaan bagus, kita punya 3 calon. Cara milih gimana tipnya? Pertama, Anda tidak boleh asal coblos. Tapi coblosan Anda pertama hasil Anda mencari tahu dulu. Semampu Anda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Orang kampung ya satu desa informasinya. Kalau Anda orang media ya semedia itu. Artinya dia kan gonjang tinggi. Wow, bermacam-macam, tapi tetap Anda ingin tahu, pengen cari tahu, sudah Anda isi lihat semampu Anda. Baik, kemudian setelah Anda menemukan di antara 3 yang terbaik, terserah sesuai dengan itu orang ada 3 kan, 01, 02, 03. Saya menemukan pendukung 01 terus betul dia, nggak pengen duit keluar duit dia. Saya menemukan pendukung 02 juga begitu terus ya, Muslim, sorry bersih. Terhadap 03 juga demikian. Ini kan karena sesuai dengan informasi yang mereka terima. Itu kalau ada kutip berantem. Itu di gardu apa itu? Mereka sesuai dengan pengetahuan yang disampaikan kepada mereka. Yang jelas mereka semua bukan malaikat. Tentu ada yang terbaik, ya. Makanya mereka bukan malaikat. Maka ketahuilah, jangan Anda menyucikan calon Anda lalu Anda mencaci calon orang lain. Cukup sanjung calon pilihan Anda. Jangan caci calon pilihan orang lain. Sanjung suka hatinya dan orang terpesona. Programnya sebutkan tanpa mencaci. Coba kalau diikuti tidak indah. Kita duduk biasa saja. Sebab kalau sudah mencaci sakit hati orang. Itu jangan kayak pilihan 05 tuh. Yang 05 tuh. Masjid pakai begitu. Ada yang ngomong gitu juga kan. Tapi pilihan disebut di masjid 05. Apa 05. Masjid pakai kampanye. Padahal dia kemarin ngomong nyebut 07 ya. Jadi memang tidak mau. Nah, kemudian setelah Anda mencari tahu sesuai dengan informasi yang masuk, tentunya yang memberikan informasi pada Anda bukan orang emosional. Orang emosional itu hati-hati dia, sudah emosi nggak bohong. Itu berita 8 yang lalu berikan kepada Anda bisa jadi. Mau tanya, oh salah ini banyak. Yang katanya paling baik itu ternyata sebenarnya memberikan informasi karena hanya tertanam kebencian. Ini berita lama. Itu yang 07 ada berita lama, itu berita lama. Itu dikeluarkan lagi untuk mencaci, untuk menfitnah. Masa dakwah kayak begitu? Nggak boleh. Maka setelah Anda mengetahui sesuai dengan ijtihad Anda minta petunjuk kepada Allah, sholat tengah malam. Kemudian pilih orang tersebut. Keluarkan kepentingan pribadimu. Bukan karena dia ingin bangunkan pondok Anda karena Anda seorang ustaz. Bahkan kalau ada orang calon kok mau bangun pondok saya langsung tak saya pilih. Mau membeli hati saya, kacau. Ya, mau minta dipilih bayar dulu. Ini berarti urusan saya ini. Sudah, makanya hukumannya dari itu ya. Ini maksudnya. Jadi Anda memilih bukan karena Anda ingin dapatkan bantuan karena seorang ustaz atau Anda dapatkan tender dari seorang pengusaha, tidak. Pastikan waktu Anda memilih dia tidak ada kepentingan pribadi, tapi karena umat Anda coblos, dia pun nanti keluar Fir'aun, Anda tidak dosa. Ya, yang penting Anda keluarkan dari hawa nafsu Anda. Tapi hawa nafsu untuk kita ramai setengah. Ustaz Gombal ini, Ustaz pondok-pondokannya hawa nafsu. Jadi seperti itu, sederhana saja dengan Allah. Yang maha tahu hanya Allah. Kita hanya bersedia. Memang ada waktu turun harus pilih 07. Ada enggak? Enggak ada. Jangan memastikan harus dia paling mulia. Kenapa tidak ada? Itu tidak berwahyu. Nggak usah seperti itu. Umat perlu dicari. Memang harus ada pilihan. Terus ada pilihan. Akan tapi kita ingat, kalau Anda sudah mulai mencaci, Anda telah mencoreng calon Anda. Calon Anda itu baik, cuma gara-gara akhlak Anda jadi nggak senang orang. Gitu ya. Coba ini calonnya baik, pengikutnya akhlaknya mulia. Wah, terpesona ini. Orang ingat putusannya ini sudah terpesona. Itu kan pendidikan Nabi. Ada tahu namanya Ribai itu bukan putusan yang putusan Rasul. Jadi Nabi punya putusan lagi. Orang yang kecil, kurus, coba cantik, pakai tongkat. Cuman dia punya wibawa. Datang ke rumahnya sang raja. Saya menghadap pada Rasul, saya menghadap pada raja. Pengawal bertanya, siapa kamu? Saya pokoknya ke raja. Ya karena orang yang pempeng diizinkan, tapi ke raja. Bisa kepada sang raja, jalan yang lain jalan kesok dengan pahanya, dia jalan dengan tongkatnya begini, tiba-tiba langsung duduk bersama raja, nggak ada rasa takut. Justru raja gemeteran, ini siapa ini? Mana anda? Siapa engkau? Aku adalah putusan yang Nabi Muhammad.
utusan-utusannya aja kayak begini, bagaimana Nabi Muhammadnya? Kan begitu tuh. Nah kalau anda akhlak yang mulia langsung pasti calonnya hebat. Loh, jangan begitu calonnya. Jangan apa kan begitu. Anda jangan rusak calon anda. Kita perlu akhlak mulia Rasulullah. Jelas ya? Indah jangan terjemah. Kalau ada terjemahnya anda sudah sok. Anda kayak dapat wahyu. Anda jangan janji dengan Allah. Lupa percaya. Sudah saya capek bro. Lama. Urusan di negeri kita sudah biasa berantem. Pilihan kepala desa nggak akur apa akur. Kita biasa berantem sampai masjid hari ini ada pengurus masjid tidak berantem, sehingga sampai pengurus lama nggak mau ke masjid karena marah. Ada itu. Jadi yang biasa begitu gimana? Baik, silakan yang solehah sesuai dengan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Buya. Saya begitu bersemangat sekali menunggu kedatangan Buya. Saya dari Tarakan Buya. Sudah hampir 5 hari saya menunggu kedatangan Buya. Alhamdulillah. Dan saya seorang mualaf bunda. 23 tahun saya jadi mualaf, tapi alhamdulillah 1 tahun ini baru saya mendekatkan diri pada Allah. Dan saya tertarik dengan cara yang saya tadi adalah hati adalah raja. Nah, selama saya jadi mualaf bunda Buya, itu saya betul-betul fokus bagaimana melakukan segala aktivitas hidup saya karena lillahi ta'ala, yaitu ibadah yang tertinggi yang saya pelajari adalah kesabaran dan keikhlasan, dan itu paling sulit sampai detik ini saya lakukan Buya. Contohnya saya masuk Islam bukan karena nikah atau sebagainya, tapi karena dari hati saya yang paling dalam. Pertanyaan saya Buya, apakah Buya punya resep buat saya seorang untuk meningkatkan ibadah saya dengan keikhlasan, melakukan segala aktivitas di dunia sampai akhir hidup saya tetap menjadi Islam dan membina rumah tangga saya untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah sampai akhir. Terima kasih Buya. Anda biarpun tidak prosesnya, Anda sudah mengenal obatnya. Untuk menguatkan iman, menjaga iman keistiqomahan adalah tidak usah pakai resep, Anda sudah mengamalkan. Para baik para ulama, Anda datang. Jadi kesimpulannya adalah bergaullah dengan orang yang baik. Maka itu akan membimbing Anda. Bergaul, jangan yang bergaullah dengan yang baik. Yang baik itu ada bentuk manusia, yang baik ada selain manusia. Bergaullah dengan yang baik dari manusia atau yang baik dari yang Anda tonton, yang Anda dengar. Hadir majelis ilmu setelah pulang yang ditonton ngaco, rusak imannya. Jadi membiasakan dengan kebaikan itu yang menjadikan Anda akan terus terbawa di dalam kebaikan, termasuk khususnya lingkungan. Pergaulan dengan siapa Anda bergaul, sebab kawan dengan kawan saling mendukung, saling menguatkan. Itu insya Allah. Baik, terima kasih. Besok ada acara di mana? Baik, ini ada yang semangat banget, kasih satu, selesai, dua tiga. Besok scroll. Oh gitu. Sebentar. Di-draw. Siap. Ayo kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat semuanya. Di sini mau saya tanyakan tentang cinta kepada Rasul. Cara tingkatkan cinta kita kepada Rasul dengan cara hadir selalu dalam kehidupan kita. Yang saya pertanyakan, apa bolehkah kita selalu berselawat untuk tetap punya doa yang tidak mungkin bagi manusia? Dan satu lagi, bolehkah kita selalu meminta maaf kepada Rasul karena belum bisa menjadi umat kepada Rasul, karena belum bisa menjadi umat yang beliau mau. Terima kasih Buya. Yang pertama adalah memang di antara sebab kita berdoa adalah sertakan sholawat kepada baginda Nabi. Jadi sebab kita berdoa itu adalah sertakan sholawat, dahulukan juga istighfar, mengampun kepada Allah. Jadi setelah Anda berselawat, ini adalah ada kabar bahasanya akan diterima doa Anda. Itu betul. Kemudian doa ini adalah mustahil. Mustahil maksudnya kayak kalau mustahil secara akal adalah mustahil sama saya. Mustahil kayak apa? Tapi kalau mustahil yang sebetulnya bukan mustahil, hanya bagi dia memang secara zahir tidak bisa terwujud.
Seorang wanita yang sudah diangkat rahimnya, apakah boleh dia doa, ya Allah berikan padaku anak yang soleh? Boleh. Karena dia tidak diberi oleh Allah di dunia, nanti punya pahala anak soleh di akhirat. Jadi itu kan mustahil bagi dia sesuai dengan hitungan medis, ya kan? Tapi kalau mustahilnya yang unik aneh ya, jangan bikin guyonan dengan Allah. Contohnya, tidak mau nikah, ya Allah berikan padaku anak, ya Allah tanpa nikah, ya aneh. Nggak boleh begitu. Jadi pertama secara dohir wajar, biarpun mustahil pada Anda secara hitungan dohir, maka itu adalah terbalas. Ini sering ada pertanyaan, kurang lebihnya kayak begitu. Hubungan suami istri kan disunahkan untuk berdoa Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Ini ada orang, saya itu sudah mandul ya, nggak mungkin punya anak. Apakah tetap dianjurkan doa? Oh ya tetap. Sebab doa bagi orang beriman itu pengabulannya ada 3 model. Pertama, Anda akan dikabul sesuai dengan keinginan Anda. Yang kedua, Allah kabul dengan sesuatu yang lebih agung, tapi Anda tidak pernah minta, karena kita sering minta itu dengan kebodohan. Ini lebih penting. Yang ketiga, yang lebih dahsyat lagi adalah Allah akan kabul nanti di surga dari pahala yang berlimpah-limpah. Jadi nggak ada istilahnya doa nggak dikabul kalau Anda tahu. Umat Nabi Muhammad kalau berdoa asalkan nyatik nanti beres. Jadi mustahil mustahil akal ya mustahil yang menurut aku enggak. Yang maksudnya bagi dia saja boleh, tapi kalau mustahil dia itu lagi nggak mau nikah, saya pengen ya Allah tanpa nikah semoga punya anak banyak, doa bagaimana? Ya nggak boleh seperti itu. Jadi kalau misalnya jadi sakit yang menurut medis nggak bisa sembuh, doa ya Allah berikan kesembuhan, maka dianjurkan. Dia pun menurut dokter mustahil sembuh, mereka mustahil menurut dokter, bagi Allah tidak seperti itu. Jadi boleh doa apa saja yang bisa Anda hadirkan. Kemudian yang kedua tadi apa? Boleh kita minta maaf. Minta maaf kepada Rasul. Maknanya begini, apa sih minta maaf? Jadi kalau Anda punya salah pada suami Anda minta maaf. Dan minta maaf itu kan bertobat. Bertobat itu adalah Anda di samping menyesal, kemudian Anda berjanji tidak mengulangi. Minta maaf tapi melanggar lagi. Minta maaf kepada Nabi maksudnya apa ya Rasulullah? Sebenarnya hanya mengingatkan diri kita. Ya Rasulullah, aku belum bisa mengikuti kekasih mengikuti sunnahmu. Aku masih melanggar yang ini. Maksudnya mengingatkan kita bahasanya yang kita lakukan tidak disenangi Nabi. Begitu maksudnya minta maaf itu apa sih? Minta maaf kepada Allah, astagfirullah, nanti besok dosa lagi, astagfirullah. Jadi kalau Anda istighfar yang agar diampuni, menyesal, berjanji tidak mengulangi. Kalau kepleset tidak niati, jangan jatuh lagi bukan niat. Ada orang astagfirullah nanti besok lagi, ya gimana kira-kira? Astagfirullah nanti besok lagi, ini bohong dulu. Tobat sesungguhnya, biarpun nanti kepleset lagi bukan direncanakan. Jadi maksudnya Anda minta maaf kepada Nabi adalah kesalahan yang sudah Anda lakukan, Anda berusaha untuk Anda tinggalkan. Kalau misalnya tadi, ya Allah ya Rasulullah, maksudnya minta maaf ya Rasulullah, aku tadi tidak menjalankan sunnahmu, maka aku katakan kiri. Kenapa? Tangan kananku lagi kotor ya Rasulullah. Dan maksudnya mengingatkan saja biar Anda tidak ulangi lagi di depan hari seperti itu. Dan alangkah indahnya orang yang insaf menyadari kesalahannya. Yang jadi masalah kadang dia pun usaha sunnah kadang meremehkan. Sunnah berarti kan cuma sunnah, ya kan cuma sunnah. Orang dulu harus sebut sunnah Nabi, berebut karena itu sunnah Nabi. Orang hari ini kan cuma sunnah innalillah. Jadi ya, baik ini saja insyaallah yang saya mencintai. Semoga ini adalah pertemuan pertama. Nanti ada pertemuan yang lebih indah lagi. Indah dengan istri, indah dengan suami, indah dengan saudara. Masih banyak yang perlu kita diskusikan insyaallah. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Irhamna rabbana la tu'akhidna. Pandang kami dengan kasih sayangmu, jangan kau pandang dengan hukuman dari Allah. Kami sadar dan kami tahu kami banyak dosa ya Allah. Kami banyak dosa sesaat kami berdosa dengan mata kami ya Allah. Sesaat kami berdosa dengan telinga kami, dengan lidah kami.
dengan syarat kami, ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa, maka kami mohon ampuni dosa kami. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu, jangan Kau hukum kami karena dosa mata kami, ya Allah. Siapapun, ya Allah, yang pandangannya kotor selama ini, kami mohon bersihkan dan ampuni, ya Allah. Dan hentikan, ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ampuni segala dosa kami, ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa itu. Kami takut dosa itu akan tampak di alam barzakh. Dan kami mohon jangan cabutnya nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Dosa kami yang sangat banyak, Engkau Maha tahu tentang kesalahan kami, ya Allah. Ampuni dosa kami dan jauhkan kami dari segala dosa dan segala kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Dan kami mohon jika ada di antara kami dan mereka ada yang pernah meninggalkan solat, kami mohon, ya Allah, berikan kesadaran dan ampuni mereka dan jadikan esok hari menjadi ahli solat. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi, ya Allah, dengan bermacam-macam cara judi langsung, judi online, judi itu, ya Allah. Kami mohon jauhkan kami dari kehinaan itu, dan kami mohon jika ada di antara kami ada yang terjerumus dalam kehinaan judi, kami mohon, ya Allah, buka hatinya, ya Allah. Berikan kesadaran, ya Allah, kehinaan judi. Dan jauhkan kami dari minuman keras, ya Allah. Jauhkan kami, ya Allah, dari zina yang hina dan Kau hinakan, hina di diri dan hina di keluarga, zina yang hina di dunia dan zina hina di akhirat. Kami mohon, ya Allah, sekarang begitu mudahnya orang terpeleset dalam hina dan busuknya zina. Maka kami mohon Baginda yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang. Jauhkan kami dari zina, dan jika ada di antara kami ada yang pernah terpeleset dalam hina dan khususnya zina, kami mohon berikan kesadaran kepadanya, ya Allah. Berikan kesadaran bahwa itu hina, ya Allah. Dan bencikan kepada zina, dan hentikan dari kehinaan zina, dan ampuni dosanya, ya Allah. Tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum, ya Allah. Dan bukakan itu halal untuknya. Cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu, dan jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari dendam dan benci, ya Allah. Maka kami mohon, ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang zalim pada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang membina kami dan menggunjing kami mohon, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, ampuni dia, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada orang berbuat salah kepada kami lalu masuk neraka-Mu. Kami tidak rela karena dia umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ampuni dia dan berikan kesadaran, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris. Yang saat ini banyak kakak adik bermusuhan karena warisan. Itulah api neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon, jika ada di antara yang hadir kakak adik bermusuhan karena waris, kami mohon lembutkan hati mereka, ya Allah, sehingga mereka pulang dari tempat ini berdamai. Tidak ada surga bagi yang memutus tali persaudaraan. Kami mohon lembutkan hati mereka yang telah berebut waris, sehingga pulang menjadi berdamai dan tidak ada lagi berebut waris, ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga keluarga kami indah dengan cinta. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam keluarga kami, rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu, ya Allah. Dan kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, dan kami mohon jangan kurangi, ya Allah, sedikit pun. Takut kami kurang mengabdi kepada pasangan kami, dan kami mohon tutup kekurangan pasangan kami dari mata kami, ya Allah. Dan tutup kekurangan kami dari mata mereka, ya Allah. Dan buka mata kekurangan kami di mata kami agar kami mudah berbenah, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih, kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka, ya Allah. Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Sungguh durhaka kepada orang tua adalah kehancuran. Tidak akan bahagia, tidak akan bahagia, dan akan sengsara.
seorang anak yang jalani hidup dengan durhaka kepada orang tua, maka kami mohon jika ada di antara yang hadir ada anak yang cuek kepada orang tuanya, yang tidak peduli pada orang tuanya, yang boleh pada orang tuanya, kami mohon mereka telah menghadiri majelis mulia ini. Kami mohon ya Allah, berikan kesempatan kepada mereka untuk mengabdi dan berbakti pada orang tua mereka. Jangan biarkan mereka terus durhaka ya Allah, durhaka pada orang tua, tidak akan ada kebahagiaan baginya. Maka kami mohon jika ada di antara yang hadir anak yang durhaka kepada orang tua, kami mohon di majelis mulia ini lembutkan hati mereka sehingga mereka bisa berbakti pada orang tua mereka. Dan kami mohon jadikan anak-anak kami kelak anak yang bisa berbakti pada kami. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai di antara umat kekasihmu Nabi Muhammad seperti Engkau kumpulkan kami saat ini. Kami mohon kumpulkan kelak kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jaga ya Allah masyarakat kami negeri ini ya Allah, jaga semua ya Allah, dari rakyat dan pejabatnya ya Allah. Jika pejabatnya sudah baik, tambah jadikan semakin baik. Jika tidak baik, jadikan semakin baik. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir adalah orang yang kau kurniai kekayaan dan kau kurniai tahta, kami mohon jangan sampai kekayaan dan tahta menjerumuskan mereka. Jadikan mereka orang kaya di surga, jadikan mereka orang yang tahta di surga. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dan rezeki yang halal berberkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, jangan cabut nyawa kami seluruh, ampuni dosa kami. Dosa kami sangat banyak yang berlipat seperti itu satu demi satu ya Allah. Dosa yang itu ya Allah, dosa yang itu ya Allah, dosa yang itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak-anak di surga ya Allah. Dan saat ini kami membaca wajah mereka ya Allah. Ada anak kami yang nomor 1 itu ya Allah, kami lihat wajahnya. Anak kami yang nomor 2, anak kami yang nomor 3, tutup aib kami dari mata mereka dan buka aib kami di mata kami sendiri. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan untuk kami pemimpin yang tulus dan jujur, yang cinta umat kekasihmu Nabi Muhammad. Sungguh Engkau maha tahu ya Allah, Engkau maha kuasa ya Allah. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, nanti kepada iman dan kami mohon jangan kau jadikan ini majlis terakhir kami di dunia. Kami masih ingin bertemu di dunia dalam keadaan lebih indah, lebih baik ya Allah, untuk bertemu di dunia dan keindahan hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, matikan keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, segera beliau dan mengucapkan kepada guru tidak kita beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Para hadirat muslimin dan muslimat, para pemirsa baik yang menerima melalui akun Yahya dan pendengar siaran YouTube dimanapun Anda berada, demikian tablik akbar pada malam hari ini. Mudah-mudahan tahun depan Guru Buya Yahya dapat hadir kembali di Tanjung Selor, Kabupaten Dungan, Kalimantan Utara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos apa?
Mas, bisa minta waktunya sebentar diwawancarai? Boleh, bisa ya? Mas, kalau boleh tahu masnya dari mana? Kalau saya asli dari Jawa Barat, Oh, Jawa Barat. tapi tahun lalu pindah ke sini. Oke. Mas, jadi setelah mendengar ceramah dari Kiai Haji Bu Yahya, bagaimana pendapat Anda atau tanggapan Anda seperti apa? Tanggapan dari saya, alhamdulillah dengan mengikuti kajian ini, saya memiliki motivasi khususnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Buya tadi juga banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapatkan. Seperti yang pertama tadi adalah berkaitan tentang orang-orang yang senantiasa melaksanakan kebaikan gitu, ujungnya akan mendapat kebahagiaan. Kemudian kita tidak boleh menjudge gitu, menghukumi orang lain itu hanya dari luarannya saja. Meskipun di waktu siang hari dia bermaksiat, mungkin saja di waktu malamnya dia adalah orang yang paling serius dalam bertaubat. Jadi banyak lagi juga lah pelajaran yang bisa saya dapatkan melalui kajian dari Ustadz Haji Buya Yahya ini. Dan alhamdulillah saya mendapat banyak sekali pelajaran. Oke. Terima kasih Mas atas waktunya. Mas, ini dengan Mas siapa? Nama saya Agus Abdullah. Oh, Agus Abdullah. Oke. Terima kasih Mas Abdullah. Masih atas waktunya? Ya. Oh ya. Berkah Buya Yahya. Oh, oke. Buah ini penuh dengan syafaat. Oke, terima kasih Mas. Izin minta foto sama abang saya. Kayaknya kecil ya, kayaknya di mulut emang kan? Minta waktunya sebentar diwawancarai, boleh ya? Mas, ini kalau boleh tahu sampai dari mana Mas? Dari Tarakan, dari Balikpapan, atau dari pesantren pondok mana? Dari ini? pesantren Darul Yakin, Darul Yakin. Cabang Temboro. Oh iya. Mas, di sini sama rombongan atau sendiri aja? Ada rombongannya. Ada rombongannya. Mas, bagaimana tanggapan Anda setelah mendengar dari Haji Bu Nur Yahya ini? Habis Seperti apa dengar tanggapan Anda? Pesan dari Kiai Haji Bu Yahya itu rasanya tambah semangat lagi untuk meningkatkan amal, tambah semangat lagi untuk meningkatkan iman dan takwa gitu ya. melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, Oh. meniru gayanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Oke, makasih Mas. Mas, ini kalau boleh tahu Masnya dengan Mas siapa namanya? Muhammad Ridwan Al Hasani. Ya, terima kasih. Sendal aing tadi kemana ya guys ya? BTW saya taruh di sini kayaknya. Ini sih Pak. Mudah-mudahan nggak hilang sih. Oh ini aman-aman, masih aman. Sekolah guys. Oh, hey. Oh, sok atuh moto. Permisi Ukti. Assalamualaikum, bisa minta waktunya sebentar diwawancarai? Boleh. Permisi Ukti, bisa minta waktunya sebentar diwawancarai, boleh ya, Mbaknya? Ya. Boleh. Mbak, kalau boleh tahu ini dari pesantren mana, Mbak? Ukti. Oh, dari naon sia kumaha ini teh? Oke. Wah, ini permisi Mas, minta waktu sebentar diwawancari. Ya, boleh. Tadi Mas habis mendengar kajian dari Bu Yahya ini, bagaimana Mas tanggapan Anda? Sangat respect. Oh, Bagus. bagus. Oh, ya. Kayaknya lagi Mas. Oh. Mas, ini kalau boleh tahu rombongan dari mana? Dari pesantren mana ini? Enggak dari pesantren. Oh, enggak dari pesantren. Dari Teman-teman atau dari sekolah dari sekolah. mahasiswa mana ini? Unikal atau SMA Negeri 1 atau SMK Negeri 2. SMK Negeri 2? Ya. Oh, mantap. Tanjung Palas, Tanjung Selor. Tanjung Selor. Oh, Tanjung Selor. Oke, luar biasa. Makasih Mas atas waktunya. Mas, ini dengan Mas siapa namanya?
Rehan. Mas Rehan. Oke, Mas Rehan. Terima kasih, Mas Rehan. Bisa, Mbak, bisa minta waktunya sebentar diwawancarai, Mbak? Boleh? Bisa, Mbak? Mbak, bisa. Mbak, kalau boleh tahu ini dari kelompok mana, Mbak? Maksudnya dari pesantren mana gitu? Dari umum sih. Oh, dari umum. Oh, dari sini, warga masyarakat biasa. Iya. Oh, mahasiswa. Bukan? Iya. Oh, iya. Mbak, mengenai tanggapan Anda untuk ceramah tadi dari Kiai Haji Nur Yahya itu seperti apa, Mbak, tanggapan Anda? Bisa dijelaskan sedikit? Bisa. Itu yang diwawancara bagus. Udah sedikit aja, Mbak. Minta tanggapannya. Semoga ceramahnya jadi pelajaran sih. Yang bagus-bagusnya diambil jadi pelajaran. Iya. Oke. Belajar malam ini. Oh, belum. Oke. Makasih, Mbak. Ini dengan Mbak siapa kalau boleh tahu namanya? Memeng. Mbak Meme. Oke, terima kasih, Mbak Meme. Permisi, Ibu. Bisa minta waktunya sebentar diwawancarai, Bu? Boleh? Bisa ya? Sedikit aja. Bu, ini kalau boleh tahu ibunya dari mana, Bu? Dari Tarakan, dari Balikpapan atau dari Jakarta? Dari Lomblua. Dari Longbelua. Bayangkara. Oh, Bayangkara. Iya. Oh, iya. Tanjung Palas Barat. Bu, bagaimana tanggapan Anda setelah mendengar ceramah dari Pak Kiai Haji Bu Yahya ini? Seperti apa tanggapannya? Bagus. Bagus ya? Oh, iya. Dalam perjalanan kami yang mendapatkan Ya. kan. Ya, ya. Bu, kalau boleh tahu ini dari apa? Tanjung Palas Barat. Enggak, maksudnya dari kelompok mana? Dari majelis taklim ya? Majelis taklim mana? Bayangkara. Oh, Bayangkara. Oh. Ya, terima kasih, Bu, atas waktunya, Bu. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa namanya? Sama Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati. Oke, terima kasih banyak Ibu Nur Hayati. Itulah ketua kami. Oh, ini ketuanya? Iya. Oh, iya, Ibu. Ibu Bu, Hadi. kalau Bu tadi habis mendengarkan ceramah dari Kiai Haji Nur Yahya ini, Iya. bagaimana, Bu, tanggapan Anda? Ya bagus. Bagus ya? Ya bagus. Ya itu aja, Bu, ya. Atau ada lagi yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kaltara? Untuk tidak ada, tidak apa-apa kalau tidak ada. Belum terpikir. Oh, belum Semoga masyarakat Kaltara kedepannya semakin bagus dan maju. Betul. Oke. Terima kasih, Bu. Bu, ini dengan Ibu siapa? Anik. Oh, Ibu Nanik. Terima kasih, Ibu Nanik. Oh, ya.